Satgas Trauma Healing yang dibentuk pada Rabu kemarin langsung melaksanakan tugasnya dengan melakukan pendampingan bagi pasien maupun yang baru sembuh dari COVID-19. Salah satunya dengan mengunjungi 3 orang pasien yang baru sembuh setelah 2 pekan menjalani isolasi mandiri. Satgas Malang Raya Trauma Healing yang diluncurkan Rabu pagi kemarin di Mapolresta Malang Kota langsung melaksanakan tugasnya dengan mengunjungi pasien COVID-19 yang sembuh setelah menjalani isolasi mandiri. Didampingi Wali Kota Malang, Kapolresta Malang Kota dan Dandim 0833 Kota Malang, Satgas Trauma Healing Malang Raya atau Samarama langsung mendatangi 3 anak yang baru saja selesai menjalani isolasi mandiri di perumahan Puskopat Buring Kota Malang. Kedua orang tua ketiga anak ini positif terpapar COVID-19 dan dirawat di rumah sakit. Kini mereka bertiga dirawat oleh tetangga sekitar serta dalam pantauan Puskesmas Gedung Kandang Kota Malang. Program pemulihan trauma ini diharapkan dapat membantu pasien COVID yang masih dirawat agar memiliki optimisme untuk sembuh. Sementara untuk pasien COVID yang sudah sembuh, memiliki semangat untuk berinteraksi sosial di lingkungan masyarakat. Petugas Satgas Trauma Healing ini akan melakukan pendekatan trauma healing secara humanis dan persuasif kepada pasien. Hal tersebut lantaran pasien COVID-19 cenderung mengalami tekanan psikis seperti cemas maupun trauma. Selain pendampingan dengan bertemu langsung dengan pasien juga dilakukan secara online. Di rumah cuma bertiga aja dan ada yang berkebutuhan khusus ya. Jadi memang mereka kalau dibawa saudaranya juga nggak bisa. Jadi di rumah aja bersama keluarga yang lain. Bapak ibunya kemana, Bu? Bapak ibunya, bapaknya di rumah sakit dan ibunya sudah meninggal karena positif COVID. Penanganan yang diberikan seperti apa, Bu? Penanganannya dari Puskesmas itu kita pantau tiap hari dari kelurahan dan dari RT RW support makanan setiap hari. Ini mereka ini hari keberapa, Bu, isoman? Ini sudah selesai isomannya. Isoman sudah selesai sekitar tanggal 19 kemarin sebelum hari raya. Simon Alfredo melaporkan. Pemerintah Kota Malang akhirnya menyalurkan bantuan sosial untuk pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri. Bantuan sosial untuk pasien COVID-19 yang isoman diserahkan kepada camat dan akan diteruskan ke pasien yang isoman di masing-masing wilayahnya. Bantuan sosial bagi pasien COVID-19 yang isolasi mandiri akhirnya disalurkan oleh pemerintah Kota Malang. Bantuan sosial tersebut merupakan sumbangan dari ASN di Pemkot Malang melalui Basnas Kota Malang. Bantuan sosial dari Pemkot ini kemudian oleh Pemkot diserahkan ke masing-masing camat dan akan diteruskan ke kelurahan untuk diserahkan kepada pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Wali Kota Malang mengatakan bahwa jumlah bantuan yang disalurkan ke pasien COVID-19 yang isoman sekitar 1.000 lebih. Dana dari bantuan untuk pasien COVID-19 yakni dana Basnas yang dipungut dari gerakan 1.000 setiap hari dari ASN di Pemkot Malang. Selain mengambil dana Basnas Kota Malang, pemerintah Kota Malang juga melakukan pemotongan tunjangan bagi ASN kelas jabatan 7. Pemotongan tunjangan ini untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19. Sementara itu, selain menyalurkan bantuan untuk pasien COVID-19 yang isolasi mandiri, Pemkot Malang juga memberikan bantuan healthy kit kepada petugas pemusalaran jenazah COVID-19 Kota Malang. Tapi siapapun yang nanti isolasi mandiri, nanti akan mendapatkan bantuan dari kita. Diambilkan dana dari mana? Sementara dari Basnas, dari gerakan 1.000. Setiap hari ASN itu ngasih Rp1.000 itu kita kumpulin dan Alhamdulillah ini mampu menjangkau ada 250 per kecamatan, berarti kan kali 5. Terus ada lagi di BPBD dikasih juga tadi ya. Berapa? 250 juga. Selain itu, jadi ada beberapa yang masuk ke kami dari CSR juga udah masuk. Nah itu untuk backup teman-teman kita yang isolasi mandiri. Bagaimana yang terdampak, yang bukan isolasi mandiri, orang yang terdampak ekonominya dengan jaring pengaman sosial atau bantalan sosial juga kita kuatkan. Ya, jadi hari ini nanti basicnya tetap masuk ke RT RW. Data itu saya lebih fokus nanti RT RW tahu yang divaksin berapa sih jumlahnya warganya ya, yang belum vaksin berapa ya.
yang dapat sumbangan dari yang isolasi mandiri berapa, yang tidak dapat dari bantalan sosial berapa. Jadi kami updating dari RT RW, justru itu yang menurut saya ini menjadi kekuatan, karena di SOP-nya PPKM Mikro itu kan ada yang namanya tangguh informasi. Simon Alfredo melaporkan. Korps Organisasi Lalu Lintas atau Korlantas Polri mengapresiasi penerapan PPKM di Jawa Timur karena efektif mampu menurunkan mobilitas warga. Kombes Pol Abrianto Pardede menghimbau meskipun mobilitas warga di wilayah Jawa Timur bisa dikendalikan, warga masyarakat harus tetap stay at home, selalu menerapkan protokol kesehatan dan tetap mengurangi aktivitas di luar rumah. Setelah melakukan pemantauan wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa Timur seperti Banyuwangi, Probolinggo, dan Malang Raya, penerapan PPKM di wilayah tersebut Korlantas Polri mengapresiasi dan efektif karena mampu mengendalikan mobilitas warga masyarakat. Pengamatan wilayah pelaksanaan PPKM Jawa Timur perbatasan Probolinggo sampai ke perbatasan lainnya di Jawa Timur, pelaksanaannya bagus karena penurunan kegiatan masyarakat sangat terasa. Dan hal ini bertujuan lebih mengutamakan keselamatan jiwa sehingga pelaksanaannya cukup ketat, namun humanis dan dengan rasa empati kepada pengguna jalan. Kombes Pol Abrianto Pardede, Kasubdit Ditgakum Korlantas Polri menjelaskan dua kegiatan, yakni preemptif dan preventif yang lakukan petugas adalah pembagian sembako dan menghimbau kepada masyarakat tetap stay at home, tetap di rumah dan biar petugas yang di jalan. Sementara terkait perpanjangan PPKM untuk penyekatan tidak ada tambahan formasi namun tetap pada posisi semula yaitu perbatasan provinsi, kota, dan kabupaten serta di dalam kota. Hingga kini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Malang Raya sebanyak 1.641 kendaraan yang hendak masuk wilayah diputar balik di pos penyekatan exit tol Karanglo dan Simpang 3 Pendem lantaran tidak memenuhi persyaratan. Kami sudah memantau kegiatan mulai dari Banyuwangi, Madura, Probolinggo sampai di perbatasan provinsi lainnya. Khusus di Jawa Timur, pelaksanaan PPKM sangat baik, sangat efektif karena terjadi penurunan kegiatan masyarakat. Ini yang diharapkan oleh kita bahwa kita mengutamakan keselamatan jiwa, itu paling utama. Jadi sehingga kami lihat pelaksanaannya cukup humanis, perlu penuh dengan empati kepada pengguna jalan. Karena kami melakukan dua kegiatan di sini yaitu preemptif dan preventif. Preemptif yang kami lakukan adalah pembagian sembako, menghimbau kepada masyarakat untuk stay at home, tetap di rumah. Ya, biar kami yang di jalan. Kemudian preventifnya kami lakukan patroli, juga penyekatan kami himbau untuk kembali ke rumah masing-masing. Karena ini program yang cukup luar biasa. Kita lihat perubahan di headline news bahwa penurunan Satgas COVID-19 cukup terasa. Jadi kami harapkan kepada masyarakat tetap di rumah saja, biar kami yang di jalan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau perpanjangan penyekatan tidak ada, masih tetap pada posisi seperti semula, yaitu perbatasan provinsi, perbatasan kabupaten, perbatasan kota, dan di dalam kota. Jadi masih efektif kita laksanakan. Dan ini efektif sekali untuk penurunan penyebaran COVID-19. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat masih kurangnya kesadaran sebagian warga dan belum dipatuhinya larangan membuang sampah, pintu air di Jalan Raya Lawang, Kabupaten Malang penuh sampah. Sampah memenuhi pintu air dan terjadi berulang. Beginilah yang terlihat di pintu air di pinggir Jalan Raya Lawang, Kabupaten Malang. Pintu air penuh sampah akibat dibuang warga dan para pengguna jalan yang melintas. Sampah-sampah ini menumpuk lama dan bahkan sudah sering menimbulkan bau dan biasanya pembersihan dilakukan dengan cara pembukaan pintu air dan sampah terbawa air, tetapi pemandangan seperti ini terjadi kembali. Di kawasan tersebut sudah dipasang papan larangan lengkap dengan sanksi pidana maupun denda. Tetapi papan larangan tidak membuat pintu air bersih dari sampah karena kebiasaan membuang sampah sembarangan masih terus dilakukan sebagian warga maupun pengguna jalan. Menurut salah seorang warga mengungkapkan ketidaknyamanannya ketika melintasi kawasan ketika sampah sudah menumpuk, akibat bau yang ditimbulkan juga pemandangan di jalan utama Lawang menjadi terganggu. Di beberapa titik pintu air di sepanjang Jalan Raya Lawang terlihat pemandangan yang sama, yaitu tumpukan sampah pada saluran air.
Banyak pihak berharap ada peningkatan kesadaran warga agar kebiasaan membuang sampah di aliran air bisa hilang dan saluran air maupun sungai bisa bersih dari sampah. Sampahnya itu ya kadang-kadang ada yang buang. Ada yang buang. Aslinya kan dilarang itu. Iya Kok ada yang meranggal. Atau ke bawah dari bagian atas Ya, juga? dari di atas, Mas. Apa itu? Rumah warga apa? Iya, kampung. Oh, perkampungan, Pak ya. Kampungan, iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Warga di 3 RW Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, guyup rukun bersama melakukan pemotongan hewan kurban. Hewan kurban yang dihimpun dari warga sekitar ini dagingnya akan dibagikan dari rumah ke rumah dengan protokol kesehatan. Puluhan hewan kurban yang terdiri dari sapi dan kambing dilakukan pemotongan di 2 lokasi yang berbeda dengan guyup rukun bersama. Pemotongan hewan korban di lingkungan Musola Nurul Huda di Jalan Diran, Kota Batu telah menyembelih sebanyak 6 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Menurut keterangan bendahara musola menjelaskan, hewan kurban ini dihimpun dari warga sekitar musola dan pembagian daging diantar dari rumah ke rumah. Sapi ada 6 ekor dan kambing ada 4 ekor. Ini dihimpun dari mana saja, Pak? Ini dari masyarakat sekitar Jalan Diran. Ya. Dari RW 1 dan RW 2 meliputi dari RW 1, RW 5 dan RT 5 dan RT 6, dan dari RW 2 meliputi RT 4 dan RT 5. 4 RT, 2 RT. Pembagian dagingnya gimana, Pak? Ini hampir seluruh meliputi RW 1 dan RW 2. Sementara di lingkungan Masjid Misbahus Sudur Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sisir, juga menyembelih hewan kurban sebanyak 2 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Pengemasan daging kurban dilakukan secara gotong royong oleh warga di lingkungan Masjid Misbahus Sudur. Dan hewan kurban sapi dihimpun dari patungan warga setempat. Salah satu panitia kurban menjelaskan, penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh warga dengan cara gotong royong. Dan untuk pembagiannya, daging kurban diperuntukkan untuk warga sekitar lingkungan masjid. Diharapkan di Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah yang diperingati seluruh umat muslim dan dihiasi dengan beragam kegiatan seperti hewan kurban mampu menunjukkan kebersamaan umat muslim dan warga. Dan berharap pandemi COVID-19 segera berakhir. Untuk kerbau atau sapi 2 ekor, ini arisan dari masyarakat. Kita selaku panitia sekedar mengelola, menerima dan menyampaikan pada yang berhak untuk menerima. Terus untuk kambing 7 ekor, semuanya dari masyarakat lingkungan sekitar masjid. Nanti cara pembagian dagingnya? Insya Allah pembagiannya di sini saya biasanya itu mengutamakan masyarakat yang selalu berhubungan dengan lingkungan masjid. Jadi kita istilahnya nggak pernah menyampaikan untuk luar daerah karena kita lebih mengutamakan kepentingan kerukunan di lingkungan sekitar kita. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Perpanjangan PPKM darurat dirasakan sopir angkutan umum karena semakin sulitnya mendapatkan penumpang. Para sopir hanya bisa bertahan dan berharap PPKM darurat segera selesai dan tidak ada perpanjangan kembali agar penumpang bisa kembali meningkat. Beginilah yang terus dirasakan oleh para sopir angkutan umum jenis mikrolet di hampir semua trayek dan terminal di Malang Raya. Sulitnya penumpang banyak dikeluhkan para sopir angkutan setiap harinya. Pemberlakuan PPKM darurat menambah sepinya penumpang. Khususnya pada awal pemberlakuan terlebih dahulu penutupan atau penyekatan badan jalan semakin merepotkan para sopir angkutan umum. Salah satunya angkutan umum jurusan Lawang Arjosari yang pada awal PPKM darurat ada penutupan untuk akses jalan menuju Kota Malang sehingga harus memutar masuk ke eksit tol Karanglo. Tetapi setelah pembukaan underpass menuju Kota Malang, aktivitas kembali normal. Menurut salah seorang sopir jurusan Malang Lawang Arjosari menjelaskan, selama PPKM, penumpang semakin sulit. Mungkin warga mengurangi keluar rumah atau bepergian seperti anjuran pemerintah sehingga pendapatan semakin turun.
Di lokasi bawah, Jalan Raya Lawang menjadi akhir tujuan angkutan umum. Lawang Arjosari menjadi tempat mangkal mikrolet dan sebagian menunggu penumpang di depan Pasar Lawang serta beberapa tempat keramaian lainnya. Para sopir berharap PPKM darurat tidak ada perpanjangan kembali pada bulan Agustus sehingga aktivitas warga masyarakat bisa kembali ramai dan penumpang bisa ada peningkatan tidak seperti sekarang ini. Nggak ada perubahan sama sekali, Pak? Ya, saat ini dapat 7.000, 5.000. Berarti ini Lawangan loh ya, Lawang Arjosari, Pak ya. Pak, sekarang kan sudah dibuka, yang tengahnya masih udah enak ya? Udah. Kalau asalnya lewat mana, Pak? Lewat belok tol, belok kiri, putar berapa 3 kiloan. Apa? 3 kiloan ya, tapi saya ini sudah lumayan, Pak ya. Udah lumayan jalannya, tapi penumpangnya nggak ada. Depannya nggak ada. Semua. Iwan Hikmawan melaporkan. Upaya pemberlakuan PPKM oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 pada tanggal 3 sampai dengan 20 Juli kemarin berdampak pada menurunnya ekonomi masyarakat yang sulit mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Selain itu juga berdampak pada jasa angkutan umum atas penurunan jumlah penumpang. Seperti inilah kondisi Terminal Batu yang beroperasi mulai jam 8 pagi. Angkutan yang sepi akan penumpang bahkan tidak ada yang ingin bepergian ke antar kota, sehingga banyak dari para sopir angkutan yang berhenti beroperasi kecuali sekitar kota-kota yang ada di Kota Batu. Dikarenakan penyekatan yang diberlakukan di perbatasan antar Kota Batu dan Kota Malang, sehingga angkutan yang beroperasi mengantarkan ke jurusan Kota Malang tidak bisa beroperasi sampai selesainya pemberlakuan PPKM Jawa Bali. Pemberlakuan PPKM darurat juga berdampak pada penurunan pendapatan yang sopir angkut, karena hampir tidak adanya penumpang yang menggunakan jasa angkutan umum. Sebelum adanya pemberlakuan PPKM darurat, sopir angkut terbantu adanya anak sekolah yang menggunakan jasa angkutan umum sehingga pendapatan para sopir angkut masih terbilang normal. Hingga saat ini, para sopir angkut hanya bisa berharap kepada pemerintah agar pemberlakuan PPKM darurat Jawa Bali cepat usai sehingga bisa berjalan normal kembali. Kalau sekarang selama ada KPPM itu jalan sudah nggak ada, lalu sebelumnya masih ada anak sekolah itu ada jalannya itu lancar, semua banyak yang jalan. Sekarang ada KPPM dan semua jalur di saya ini itu masuk dalam Kota Batu tidak bisa berjalan, kalau dari Malang tidak bisa berjalan di jalurnya. Jadi selama ini tidak ada yang jalan, cuma yang jalan cuma 1-2 atau 2. Tim Liputan Batu TV melaporkan.